warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dita Oktarina dari kelas 1A Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sejumlah materi dengan mata kuliah farmakologi. Yang pertama yaitu pertemuan pertama dengan materi konsep umum farmakologi. Nah, adapun pengertian farmakologi yaitu ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologi. Pengertian selanjutnya yaitu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat tersebut. Nah, ada pula yang namanya farmakonetik. Farmakonetik ini adalah istilah dari farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dalam dasar obat yang dilalui di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu tahap penyerapan atau absorpsi, yang kedua tahap distribusi, dan yang ketiga tahap metabolisme, serta yang keempat tahap ekskresi. Nah, adapun penjelasannya dari proses farmakonetik ini, yang pertama yaitu penyerapan absorpsi. Penyerapan absorpsi ini terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh dan berpindah dari tempat pemberian ke dalam siklus tubuh. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi ini merupakan proses di mana obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan proses yang ketiga ialah proses metabolisme. Proses metabolisme ini yaitu dengan melibatkan pemecahan molekul obat. Dan proses yang terakhir yaitu proses ekskresi. Proses ekskresi ini merupakan proses yang mengacu pada proses di mana tubuh akan menghilangkan sisa-sisa metabolisme dari obat tersebut. Nah, di farmakologi ini ada juga istilah farmakodinamik. Farmakodinamik ini adalah istilah dari farmakologi yang mengacu pada efek obat dalam tubuh dan mekanisme kerjanya di dalam tubuh. Yaitu dengan indikasi saat obat bergerak melalui aliran darah, maka obat akan menunjukkan afinitas unik terhadap situs reseptor obat. Nah, situs reseptor obat ini berarti seberapa kuat obat tersebut untuk berikatan dengan situs reseptor obat. Nah, obat dan reseptor ya akan membentuk sistem gembok kunci yang mempengaruhi cara kerja obat dan keberadaan obat dalam aliran darah. Selanjutnya, setelah obat dikonsumsi, maka akan ada istilah yang disebut dengan bioavailabilitas obat. Selanjutnya yaitu komponen regulatori obat yang baik, yakni dengan komponen yang pertama yaitu legalitas. Legalitas ini yaitu obatnya terbukti atau terjamin. Yang kedua yaitu konsistensi, yang ketiga independensasi, yang keempat ketidakberpihakan, yang kelima proporsionalitas, yang keenam fleksibilitas, yang ketujuh kejelasan, yang kedelapan efisiensi, dan yang kesembilan transparansi. Nah, di farmakologi ini ada pula namanya biofarmasi. Biofarmasi ini merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Biofarmasi ini disebut juga dengan farmasetika. Nah, farmasetika ini merupakan fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat, yakni melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Adapun aspek-aspek dari biofarmasi, yang pertama yaitu ketersediaan farmasi atau pharmaceutical availability. Selanjutnya yang kedua yaitu ketersediaan hayati atau biological availability. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesetaraan terapeutik atau therapeutical equivalent. Dan yang keempat biosay dan standarisasinya.
Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan materi di pertemuan kedua dengan judul pembahasan aspek legal dalam pemberian obat. Nah, aspek legal dalam pemberian obat ini yang pertama diatur dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Dan yang kedua diatur dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Adapun persyaratan obat yang dapat dijual perbelikan dalam PMB. Nah, yang pertama yaitu obat dengan kontrasepsi oral atau dalam bentuk tablet. Yang pertama yaitu desogestrel, kemudian yang kedua kombinasi desogestrel dan etinilestradiol, yang ketiga kombinasi levonorgestrel dan ethilestradiol, yang keempat linestrenol, yang kelima kombinasi ciproteron asetat dan escielistradiol, dan yang keenam kombinasi gestoden dan ethilestradiol, yang ketujuh levonorgestrel, yang kedelapan kombinasi dirospronin dan ethilestradiol, yang kesembilan kombinasi ethilestradiol dan linestrenol. Adapun kontrasepsi suntik yaitu berupa vial dengan medroxyprogestar 1 asetat atau DMPA, selanjutnya kombinasi medroxyprogesterone asetat atau DMPA dan estradiol cipionat. Selanjutnya yaitu kontrasepsi implan atau dalam bentuk REX, yaitu levonorgestrel, etonogestrel. Selanjutnya kontrasepsi AKDR yaitu IUD CUT380A dan IUD levonorgestrel. Nah, selanjutnya yaitu kondom. Ada pula obat kegawat daruratan dan obat lainnya. Yang pertama yaitu berupa oksitosin INJ, selanjutnya mitelergemotrin INJ, lalu MgSO4 40% INJ, selanjutnya kalsium glukonat 10% INJ, lalu nifedipin atau amlodipin, selanjutnya metildopa, lalu vitamin A dengan dosis tinggi, selanjutnya tablet penambah darah, lalu vitamin K1 injeksi, dan yang terakhir yaitu salep mata gentamicin. Selanjutnya saya akan memaparkan materi di pertemuan ketiga dengan aspek pembahasannya, ini prinsip pemberian obat. Nah, dalam prinsip pemberian obat ini terdapat 7 prinsip, yakni yang pertama yaitu benar pasien, yang kedua benar dosis, yang ketiga benar waktu, yang keempat benar cara pemberian, yang kelima benar obat, yang keenam benar informasi, dan yang ketujuh benar dokumentasi. Nah, adapun benar pasien ini yaitu dengan memastikan identitas pasien dengan memeriksa identitas yang bertuliskan nama dan nomor registrasi masuk. Lalu yang kedua yaitu benar dosis. Benar dosis ini dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat. Dengan mengecek ulang dosis dan obat yang akan diberikan. Jika terdapat penulisan obat atau dosis yang kabur atau kurang jelas. Selanjutnya yaitu yang ketiga benar obat. Benar obat yang dimaksud yaitu obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Nah, apabila ada obat dengan nama dagang, maka harus dicek nama generiknya. Lalu yang keempat yaitu benar waktu. Nah, benar waktu itu sendiri ialah obat yang diberikan harus bergantung pada waktu paruh. Waktu paruh ialah waktu yang dibutuhkan oleh setengah dari jumlah awal obat atau zat lain yang dieliminasi dari tubuh.
Selanjutnya yang kelima yaitu benar cara pemberian. Nah, benar cara pemberian ini yaitu apabila kesalahan penyuntikan obat maka dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Setelah terjadinya reaksi alergi, maka dapat pula mengakibatkan efektivitas obat berkurang atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali bagi tubuh. Selanjutnya yang kelima yaitu benar informasi. Benar informasi yang dimaksud ialah pemberian informasi kepada pasien diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan pasien atau mampu menambah pengetahuan keluarga terhadap obat yang akan diberikan dan dapat juga mengurangi terjadinya kesalahan persepsi oleh pasien. Selanjutnya yang terakhir yaitu benar dokumentasi. Benar dokumentasi yaitu pendokumentasian dalam kebidanan harus mencakup informasi lengkap tentang kesehatan pasien, kebutuhan, kegiatan asuhan yang diterima dan kegiatan asuhan yang diterima. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi di pertemuan keempat dengan topik pembahasan kemoterapeutik. Nah, adapun pengertian dari kemoterapeutik yaitu obat yang dapat membunuh parasit dan kuman. Nah, di dalam tubuh inang seperti parasit yaitu cacing, protozoa, lalu mikroorganisme yaitu bakteri dan virus, dan obat yang termasuk dalam golongan ini. Dan untuk pengobatan, obat yang termasuk dalam golongan ini yakni obat neoplasma berupa anolistika, sitostatika, atau obat kanker. Adapun infeksi cacing. Nah, infeksi cacing ini yaitu berkurangnya nutrisi yang tersedia bagi janin, dapat mengganggu proses mielinisasi dan perkembangan sistem neurotransmitter yang penting untuk fungsi neurologis dan kognitif. Nah, dalam mengatasinya adapun contoh obatnya yaitu albendazole yaitu obat cacing gelang. Selanjutnya paraziquantel, obat cacing pipih. Lalu di kemoterapi ini ada proses. Nah, proses kemoterapi ini sendiri yaitu pasien akan menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap dan juga pemeriksaan infeksi gigi. Adapun tujuan dari pemeriksaan infeksi gigi ini yakni karena infeksi gigi beresiko menyebar ke seluruh tubuh pada saat kemoterapi dilakukan. Selanjutnya ada pula antibiotik. Nah, antibiotik ini sendiri yaitu zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama fungsi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Dalam penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi, jangan pernah mengonsumsi antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, bersifat susu, bersifat berserat tinggi, dan juga mengandung alkohol, serta suplemen kalsium dan zat besi. Nah, kita itu harus bijak dalam menggunakan antibiotik, yaitu dengan menggunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Dengan maksud bahwa kita tidak boleh menggunakan antibiotik tanpa resep dari dokter. Namun, jika kita telah mengalami demam, batuk, pilek, itu tidak perlu antibiotik. Namun jika telah lebih dari 3 hari maka kita harus mengkonsultasikannya ke dokter. Adapun macam-macam obat antibiotik, yang pertama yaitu amoxicillin, yang kedua penisilin, yang ketiga cefalosporin, yang keempat tetracycline, yang kelima aminoglikosida,
yang keenam chloramphenicol, yang ketujuh makrolit, yang kedelapan polipeptida, yang kesembilan golongan antimikrobium atau rifamycin, yang ke-10 ethambutol dan streptomycin. Selanjutnya yaitu obat, adapun macam-macam obat jamur. Pertama yaitu anti jamur krim berupa ketoconazole, fenticonazole, dan miconazole. Selanjutnya yaitu obat anti jamur peroral yang berupa intraconazole, fluconazole, dan ketonazole. Lalu adapun anti jamur injeksi yang berupa amphotericin, flucytosine, dan voriconazole. Lalu saya akan membahas di pertemuan kelima dengan topik pembahasan obat gangguan saluran cerna. Nah, obat gangguan saluran cerna. Gangguan saluran cerna itu sendiri dapat berupa obat tukak lambung, anti diare, dan laksatif. Obat tukak lambung. Nah, jadi tukak lambung itu disebabkan karena lambung atau usus 12 jari atau keduanya. Adapun tanda dari tukak lambung yaitu hilangnya nafsu makan, nyeri pada perut, dan gangguan pada pencernaan seperti mual, kembung, perubahan warna feses, dan terdapat darah ketika muntah. Selanjutnya yaitu obat yang memproteksi dari luka terbuka pada lambung atau ulkus. Yang pertama yaitu sukralfat. Sukralfat ini merupakan obat yang digunakan untuk mengobati tukak dedenum, luka epitel, mekositis akibat kemoterapi. Nah, obat ini berperan dalam membentuk lapisan pelindung, meningkatkan produksi bikarbonat, dan menunjukkan efek antipeptik, kemudian mendorong pertumbuhan, serta regenerasi dan juga perbaikan. Selanjutnya adapun penyakit yang berupa diare. Nah, diare itu adalah BAB dengan konsistensi vasos encer, terjadi 3 kali atau lebih selama 24 jam. Adapun jenis-jenis diare, yang pertama yaitu diare akut. Diare akut ini berlangsung kurang dari 2 minggu. Kemudian yang kedua yaitu diare persisten. Nah, diare persisten ini adalah diare yang berlangsung 2-3-4 minggu. Lalu yang ketiga ada diare kronis. Nah, untuk diare kronis ini berlangsung hingga 4 minggu. Selanjutnya adapun manajemen diare. Dalam pencegahan diare, kita membutuhkan suplementasi vitamin A. Nah, untuk pengobatan diare ini sendiri membutuhkan rehidrasi, kemudian membutuhkan suplementasi zinc, lalu dengan penggunaan ciprofloxacin untuk ciprofloxacin ini yaitu untuk mengobati diare yang berdarah. Selanjutnya adapun probiotik pada diare. Nah, probiotik pada diare ini yakni untuk memulihkan dan menjaga kesehatan flora usus. Kemudian juga mikroorganisme yang paling sering digunakan adalah bakteri Lactobacillus sp. Obat laksatif atau pencahar. Selanjutnya yaitu sembelit. Sembelit ialah jarang BAB atau 3 kali atau kurang dalam seminggu. Contoh obat yang dapat mengatasi sembelit yaitu Microlax, Dulcolax, Mulax, Opilax, dan lainnya. Adapun penyebab dari diare yaitu adanya imobilitas pola makan yang tidak baik dan gangguan endokrin, serta metabolisme kelainan syaraf pada obat-obatan. Adapun klasifikasi pembentukan massa, yaitu menyerap partikel air sehingga fases menjadi lunak. Contoh obatnya yaitu metilcellulose.
Selanjutnya yaitu pencahar osmotik. Pencahar osmotik ini yaitu untuk mengosongkan usus besar. Biasanya dilakukan saat terapi atau saat operasi. Contoh obatnya yaitu sorbitol dan lansitol. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi di pertemuan ke-6 dengan topik pembahasan obat sistem saraf pusat atau disingkat dengan SSP. Yang pertama adapun analgesik SSP. Analgesik SSP ini bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistematik. Lalu dapat mengakibatkan ketagihan atau candu. Dan SSP ini termasuk golongan narkotika, kemudian memiliki efek pada SSP dan organ-organ tertentu. Selanjutnya tidak memiliki aktivitas antipiretik dan antiinflamasi. Nah, di analgesik SSP ini ada efek sentral atau pada sistem saraf pusat. Efeknya yaitu yang pertama yaitu menurunkan rasa nyeri, yang kedua meniadakan rasa takut, yang ketiga menghambat pusat batuk, dan yang keempat menimbulkan miosis atau pengecilan pupil, yang kelima meningkatkan kerja hormon antidiuretik. Nah, selanjutnya ada dalam analgesik SSP ini ada efek parifer. Efek parifer ini yaitu akan menghambat pengosongan lambung, kemudian mengurangi motilitas saluran cerna, yang ketiga mengurangi tonus pembuluh darah, yakni TD akan menurun. Selanjutnya indikasi. Nah, indikasinya ini yaitu nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, dan juga kanker. Selanjutnya ada pula antiemetika obat muntah. Nah, muntah itu sendiri terjadi akibat adanya rangsangan dari saraf pusat pada saluran pencernaan atau saluran cerna. Indikasi dari mual muntah. Dari mual muntah yang pertama yaitu akibat mabuk, akibat perjalanan, dan mual muntah pada ibu hamil. Kemudian mual muntah akibat suatu patologi atau penggunaan suatu obat. Nah, ada pula 3 golongan antiemetik. Yang pertama antihistamin H1 yaitu untuk mabuk perjalanan. Yang kedua fenotiazin dan lain-lain. Kemudian yang ketiga vitamin B yaitu untuk ibu hamil dan domperidon. Lalu ada pula hipnotika sedatif. Nah, hipnotika sedatif ini yaitu hipnotika tidur, sedatif tenang atau tidur, hipnotika untuk memudahkan tidur, sedatif menenangkan sehingga tidak akan ada rasa cemas dan juga mengurangi kejang-kejang. Adapun efek samping yang terjadi ketika menggunakan obat tersebut, yang pertama yaitu terjadinya hangover atau masih terasa mengantuk saat bangun tidur. Yang kedua, tekanan darah menjadi turun. Yang ketiga, berakumulasi di jaringan lemak. Lalu ada pula antikonvulsan atau antiepilepsi. Nah, epilepsi ini sendiri merupakan gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai perubahan kesadaran. Nah, pada kondisi ini yang lebih parah dapat berkembang ke status epileptisus. Epileptisus ini merupakan serangan yang terjadi berkali-kali dalam jarak yang singkat dan dapat mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Nah, dalam pengobatan epilepsi ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya yaitu yang pertama menghindari kerusakan sel-sel otak.
Yang kedua, mengurangi beban sosial dan psikologi pasien maupun keluarganya. Atau profilaksis, pencegahan cubinga jumlah cara. Selanjutnya ada pula antidepresif. Nah, obat antidepresif ini bekerja dengan cara, yaitu yang pertama memperbaiki mood sehingga dapat menghilangkan depresi. Yang ketiga, mengaktifkan psikomotor. Namun, jika obat ini dikonsumsi, maka memiliki efek samping. Dan efek samping yang paling umum terjadi yaitu hipertensi, mual muntah, selanjutnya ada pula anestetika. Nah, anestetika ini terdapat dua golongan besar. Yang pertama yaitu anestetika umum atau total. Yakni merupakan rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran. Yang kedua, anestetika lokal. Anestetika lokal ini merupakan rasa sakitnya hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Adapun proses pemberian anestetika yaitu injeksi, yang kedua inhalasi. Selanjutnya saya akan menjabarkan materi di pertemuan ke-7 dengan topik pembahasan teknik menjahit luka atau hatting. Adapun tujuan dari hatting yang pertama yaitu untuk menghubungkan struktur anatomi yang terpotong. Yang kedua, menghentikan perdarahan. Yang ketiga, mencegah infeksi. Dan yang keempat, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, ada pula klasifikasi jahitan atau klasifikasi hatting. Yang pertama yaitu hatting primer. Hatting primer ini merupakan jenis hatting yang digunakan untuk mempertahankan kedudukan tepi luka selama proses penyembuhan luka. Dan yang kedua yaitu hatting continue. Hatting continue ini merupakan hatting dengan sejumlah jahitan dari seluruh luka, yaitu menggunakan satu benang dan disimpulkan pada akhir jahitan. Selanjutnya yaitu hatting simpul atau knot. Hatting simpul ini knot ini disimpulkan hatting dengan mengikat satu kali dan memulai hatting lagi. Nah, adapun jenis benang dalam menjahit luka. Yang pertama yaitu jenis benang seide atau slick atau juga sutra. Jenis benang ini dengan karakteristik tidak licin, tidak diserap tubuh atau tidak menjadi daging. Kemudian penggunaan pada sebelah luar dan digunakan untuk menjahit kulit. Selanjutnya juga mengikat pembuluh darah. Lalu yaitu benang Planchat-Gut, yakni dengan karakteristik dapat diserap tubuh dalam waktu 7-10 hari dengan warna putih kekuningan dan berguna untuk mengikat sumber perdarahan kecil. Kemudian menjahit dengan subsatis, lalu penyimpulannya sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu benang Charomyces-Gut. Nah, benang Charomyces-Gut ini dengan karakteristik yaitu dapat diserap tubuh dalam waktu 20 hari, kemudian berguna untuk menjahit luka yang belum merapat dalam waktu 10 hari, dan area yang segera dilakukan penanganan untuk penjahitan. Selanjutnya dalam hatting ini ada pula komplikasi hatting. Nah, komplikasi hatting ini yang pertama yaitu overlapping, kemudian nekrosis,
Yang ketiga infeksi. Yang keempat perdarahan, yang kelima hematoma, dan yang keenam dead space, yang ketujuh sinus, yang kedelapan abses. Nah, adapun di heading ini terdapat tekniknya. Nah, teknik heading sendiri yang pertama yaitu jaringan terputus. Jaringan terputus ini atau simple interruptance suture, yakni merupakan jarum yang ditusukkan pada salah satu kulit yang mengalami luka dan melintasi luka dan kulit sisi lainnya. Kemudian keluar pada kulit sisi luka yang satu lagi atau sisi kedua. Selanjutnya, jarum ditusukkan kembali pada tepi kulit sisi kedua secara tipis. Lalu dilakukan dengan menyeberangi luka dan dikeluarkan kembali pada tepi dekat kulit sisi yang pertama. Kemudian dibuat simpul dan benangnya itu diikat. Selanjutnya teknik heading yang kedua yaitu jahitan jelujur simple continuous suture, yaitu dengan menempatkan simpul 1 cm di atas puncak luka yang terikat tetapi tidak dipotong. Lalu jahitan sederhana dilakukan secara berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui satu simpul. Nah, untuk jarak jahitan dan ketegangan harus merata pada sepanjang garis jahitan. Setelah selesai pada ujung luka, maka lakukan pengikatan pada simpul terakhir pada akhir garis jahitan. Simpul ini diikat di antara ujung ekor dari benang yang keluar dari luka jahitan terakhir. Lalu teknik heading yang ketiga yaitu dengan jahitan jelujur. Nah, jahitan jelujur terkunci running lock suture. Untuk teknik ini hampir sama dengan teknik jahitan jelujur. Bedanya, pada jahitan jelujur terkunci dilakukan dengan mengikatkan benang pada jahitan sebelumnya, sebelum beralih ke tusukan berikutnya. Yang keempat yaitu teknik heading jahitan matras horizontal. Nah, teknik horizontal matras suture ini dilakukan dengan penusukan seperti simpul. Sebelum disimpulkan, dilanjutkan dengan penusukan sejajar sejauh 1 cm dari tusukan. Yang kelima yaitu teknik heading dengan jahitan matras vertikal. Vertical matras suture yaitu dengan cara menjahit secara mendalam di bawah luka, kemudian dilanjutkan dengan menjahit tepi-tepi luka. Lalu teknik heading yang keenam yaitu jahitan subcutis subsutular continuous suture, yaitu dengan menusukkan jarum pada kulit sekitar 1-2 cm dari ujung luka keluar di daerah dermis kulit salah satu dari tepi luka. Kemudian benang dilewatkan pada jaringan dermis kulit sisi yang lain secara bergantian terus-menerus sampai pada ujung luka yang lain. Nah, barulah kemudian dikeluarkan pada kulit 1-2 cm dari ujung luka yang lain. Dengan demikian, maka benang dijahitkan menyusuri kulit pada kedua sisi secara paralel di sepanjang luka tersebut. Nah, ada pula heading AFF atau mengangkat jahitan. Dalam mengangkat jahitan ini bertujuan yaitu untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh benang. Nah, untuk melakukan heading AFF ini perlunya melakukan observasi luka sebelum melakukan heading seperti keadaan jahitan, tanda peradangan, atau adanya pus. Untuk teknik heading AFF yaitu dilakukan dengan cara melepas satu persatu dengan menjepit dan menarik simpul jahitan sedikit ke atas secara hati-hati dengan memakai pinset chirurgis, sehingga benang yang berada di kulit terlihat. Kemudian barulah benang tersebut digunting. Nah, ada pula teknik heading AFF aseptik atau terjaga dari mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, di sini terdapat perawatan luka. Nah, untuk luka terbuka di mana kulit atau jaringan selaput lendir rusak dan bisa disertai dengan jaringan di bawah kulit. Luka terbuka ini dapat disebabkan oleh benda tajam ataupun tumpul.
Adapun contoh dari luka terbuka yaitu luka lecet, luka robek, luka sayat, dan juga luka tusuk. Nah, untuk perawatan lukanya, untuk perawatan luka yang luka tertutup, nah luka tertutup ini disebabkan oleh cedera jaringan lunak tanpa kerusakan atau terputusnya jaringan kulit. Nah, yang rusak itu hanya jaringan di bawah kulit. Ada pula penyebab luka tertutup seperti trauma benda tajam yang tidak menyebabkan keluarnya darah, misalnya seperti terkilir, benturan benda keras yang dapat menyebabkan memar. Ada pula contoh luka tertutup seperti luka memar, hematoma, dan juga luka remuk. Selanjutnya yaitu indikasi dalam mengganti balutan. Nah, balutan diganti ketika yang pertama balutan kotor atau basah, yang kedua ada rembesan es kudat, yang ketiga ingin mengkaji keadaan luka. Baiklah, itulah sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.